Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfatkur Rahman dengan NIM 2120222000019 dari kelas 3A1 Ilmu Komunikasi. Soal nomor 1, studi kasus hambatan dalam komunikasi massa. Hambatan komunikasi massa. Dalam komunikasi massa terdapat 3 jenis hambatan, yaitu hambatan psikologis yang terdiri dari 1. Hambatan kepentingan, prasangka, stereotip, lalu motivasi. Yang kedua, hambatan sosiokultural, yaitu terdiri dari aneka etnik, perbedaan norma sosial, keterbatasan bahasa, faktor semantik, pendidikan tidak merata, faktor mekanis. Lalu yang ketiga, interaksi verbal, yaitu yang terdiri dari polarisasi, orientasi internasional, dan indiskriminasi. Hambatan psikologi. Yang pertama, kepentingan. Kepentingan atau interest akan membuat manusia selektif dalam menanggapi atau menghayati sebuah pesan. Yang dalam studi kasusnya yaitu, jika seseorang pendaki tersesat di gunung, persediaan makanan mereka habis dan mereka tidak menemukan makanan sedikit pun, lalu mereka akan memperlihatkan stimulusnya atau kepentingannya, yaitu sebuah makanan. Dan apabila dia dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu makanan atau emas, 2 kotak, mereka akan memilih makanan. Prasangka. Menurut Sears, prasangka berkaitan dengan persepsi orang tentang seseorang atau kelompok lain dan sikap serta perilakunya terhadap mereka. Sebagai contohnya yaitu ketika kita di rumah, kita kedatangan tamu, beberapa orang yang ingin melakukan pemeriksaan terhadap orang tua kita. Kita berprasangka bahwa seseorang tersebut sangat baik, karena kita tidak tahu bahwa apabila ingin melakukan pemeriksaan harus ke rumah sakit. Namun orang ini dengan senang hati melakukan pemeriksaan secara gratis dan door-to-door. Lalu stereotip. Stereotip merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi orang atau golongan lain yang bercorak negatif. Dalam studi kasusnya yaitu, saat ini banyak orang beranggapan bahwa kepolisian Republik Indonesia merupakan sarang korupsi. Motivasi. Motivasi merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu. Dalam studi kasusnya yaitu, ketika seseorang ingin melakukan demonstrasi, maka tidak mungkin mereka secara tiba-tiba melakukan demonstrasi tanpa adanya dorongan atau motivasi. Maka ketika seseorang yang melakukan demonstrasi, mereka terdorong oleh sesuatu, misalnya ketidakadilan. Aneka etnik. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau, dari Sabang sampai Merauke, dan setiap pulau diisi oleh lebih dari satu etnik, sehingga budayanya pun berbeda. Dalam studi kasusnya yaitu, banyaknya etnik di Indonesia seperti etnik Dayak, etnis Madura, dan lain sebagainya. Perbedaan norma sosial. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan norma sosial, sementara cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat yang disampaikan turun-menurun dapat memberi petunjuk bagi seorang untuk bersikap dan bertingkah laku di masyarakat. Ketika seseorang di Batak yang gaya bicaranya dengan nada tinggi lalu berbicara dengan orang dari wilayah Jawa Tengah yang biasanya berbicara dengan lembut, sehingga timbullah kesalahpahaman. Keterbatasan bahasa. Keberagaman etnik menyebabkan keberagaman bahasa yang digunakan oleh pergaulan sehari-hari. Jumlah bahasa yang ada di Indonesia adalah sebanyak etnik yang ada. Sebagai contohnya, ada beberapa kata dalam bahasa Jawa yang tidak dapat di-Indonesiakan. Sebagai contoh, unyeng-unyeng.
Dan ada beberapa kasus di mana orang daerah seperti di wilayah pedesaan, bahkan di wilayah Jawa sendiri, masih ada yang tidak lancar berbahasa Indonesia. Faktor semantik merupakan hambatan mengenai bahasa yang menyebabkan perbedaan maksud antara komunikator dengan komunikan. Bahkan di sini bukan hanya sebatas bahasa seperti hambatan sebelumnya, tetapi lebih ke faktor-faktor semantik yang menginterpretasikan akan suatu informasi oleh individu yang dapat berubah maknanya. Ketika sebuah media massa cetak atau koran yang menuliskan bahwa seseorang mati karena di sini bisa mempunyai beberapa makna, bisa ular atau bisa yang seperti biasanya. Keterbatasan pendidikan, heterogenitas komunikan, terutama dalam tingkat pendidikan, akan menyulitkan komunikator dalam menyusun dan menyampaikan pesan. Dalam studi kasusnya, seseorang lulusan SD dan seorang lulusan SMA akan berbeda saat menerima pesan dalam surat kabar, seperti negara kita masih dijajah. Seorang lulusan SD akan berpikir negara kita sudah merdeka, kita tidak lagi dijajah Jepang dan Belanda. Namun, seseorang lulusan SMA, mereka akan berpikir negara kita masih terjajah dalam beberapa hal, misalnya terjajah dalam ekonomi. Faktor mekanis, hambatan teknis timbul karena lingkungan yang memberikan adanya dampak terhadap kelancaran suatu pengiriman atau penerimaan pesan. Sebagai konsekuensi penggunaan media massa yang dapat kita sebut sebagai hambatan mekanis. Sebagai contohnya, saat melihat berita di televisi, tiba-tiba suara di televisi hilang akibat rusaknya speaker yang ada. Hambatan interaksi verbal, yaitu polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya dalam bentuk ekstrim. Dalam studi kasusnya yaitu ketika media berpihak kepada salah satu pemilik modal atau bahkan partai, seperti halnya MNC yang selalu memberitakan Partai Perindo, karena pemilik Partai Perindo merupakan juga pemilik MNC. Orientasi internasional. Kebiasaan media massa memberi julukan pada peristiwa atau sosok-sosok tertentu menyebabkan khalayak juga percaya dan menggunakan atribut-atribut tersebut. Sebagai contohnya ialah ketika seorang presenter membawakan acara Islam, akan tetapi atribut yang digunakan tidak sesuai, maka penonton akan mengganti channel tersebut. Indiskriminasi merupakan inti dari stereotip. Indiskriminasi terjadi bila kita memusatkan perhatian pada kelompok orang, benda, atau kejadian dan tidak mampu melihat bahwa masing-masing bersifat unik atau khas dan perlu diamati secara individual. Dalam tayangan televisi ditampilkan seorang tentara. Dalam pikiran kita langsung menganalisa bahwa tentara itu suka berperang, kaku, tegas, dan selalu patuh pada komandan. Soal nomor 2, carilah studi kasus fenomena sosial tentang model komunikasi massa. Model jarum hipodermis. Teori peluru atau jarum hipodermik mengasumsikan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat perkasa dan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Teori ini mengasumsikan bahwa seorang komunikator dapat menambahkan peluru komunikasi yang begitu ajaib pada khalayak yang tidak berdaya. Sebagai contohnya atau dalam studi kasusnya, propaganda Jepang saat menjajah Indonesia, seperti Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Lalu model alir satu arah. Bermula dari model hypodermic needle, teori jarum hipodermik yang dikembangkan, di mana pesan yang disampaikan melalui media massa langsung ditunjukkan kepada komunikan tanpa melalui perantara. Dalam studi kasusnya, aktivis Gerakan Perlindungan Anak Tanpa Kekerasan
melakukan penyuluhan kepada warga di suatu wilayah tentang dampak yang timbul jika kekerasan pada anak dilakukan. Lalu, model alir banyak tahap. Pada model alir banyak tahap, interaksi antara pesan dan media massa serta perantara atau pemuka pendapat menjadi dinamis dan tidak berlaku satu arah. Dalam studi kasusnya, banyak aktivis gerakan perlindungan anak tanpa kekerasan yang terlibat dari berbagai lembaga mengomunikasi serta membantu ke berbagai media massa, melakukan dialog, membahas dalam forum-forum ramah anak, serta mengomunikasikan ke banyak khalayak. Soal nomor 3. Tentukan studi kasus fenomena sosial teori kontemporer. Teori spiral of silence atau spiral keheningan. Teori ini berasumsi bahwa pendapat pribadi bergantung pada apa yang dipikirkan atau diharapkan orang lain, atau apa yang orang rasakan atau anggap sebagai pendapat dari orang lain. Sebagai contohnya, di suatu wilayah yang dimana warganya mayoritas muslim dan beberapa agama sebagai minoritas, ketika diadakan sebuah musyawarah, para mayoritas ini menyampaikan pendapat yang mungkin hampir sama, dan si minoritas pun menyampaikan pendapat yang hampir sama. Karena si minoritas ini takut akan menyampaikan pendapat yang berbeda, sebab apabila pendapatnya berbeda, maka mereka takut akan isolasi atau takut dikucilkan, sehingga si minoritas harus mengikuti si mayoritas. Soal nomor 4. Tentukan studi kasus fenomena sosial teori normatif media. Teori pers otoritarian. Teori otoritarian adalah teori yang berpendirian bahwa pers haruslah dikuasai oleh negara atau penguasa. Pers harus tunduk pada penguasa sebagai tempat dalam representasi dari negara tersebut. Sebagai contoh atau dalam studi kasusnya, ketika masa Presiden Soeharto, Indonesia mengalami masa pers otoritarian, di mana pers tunduk kepada Presiden Soeharto dengan melarang adanya media swasta, dan di saat itu hanya ada satu media di Indonesia, yaitu TVRI dan RRI, di mana ketika sebelum program acara dimulai, di situ selalu terdapat iklan Partai Golkar, lalu tentang keberhasilan Presiden Soeharto, dan media dilarang, bahkan haram hukumnya untuk mengkritik pemerintah, serta setiap bulan September tanggal 30 akan selalu ditayangkan betapa kejamnya PKI saat itu.